Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Apudin, Randy Raflian Maulana, dan saya sendiri Rike Putri Mulina Dewi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami, yang dimana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori bahasa otomata. Di sini kami akan membahas tentang deterministic finite automaton atau yang disingkat sebagai DFA. DFA ini juga sering disebut atau dikenal sebagai Deterministic Finite Accelerator atau DFA, Deterministic Finite State Machine atau DFSM, atau Deterministic Finite State Automaton atau DFSA. Yang pertama, pengertian. DFA merupakan teori komputasi dan cabang dari ilmu komputer teoritis. DFA adalah finite state machine atau mesin keadaan terbatas yang menerima atau menolak string dari simbol dan hanya menghasilkan perhitungan unik dari automata untuk setiap string yang dimasukkan. Lalu sebelumnya kita telah diberikan sebuah program berbahasa Pascal yang berisikan DFA. Tugasnya kita adalah untuk memodifikasi dan mengkonvertnya ke bahasa yang lain. Nah, di sini kelompok kami memutuskan untuk mengkonvertnya ke bahasa C dan memodifikasi beberapa komponen dalam DFA di program tersebut. Nah, untuk perbedaannya, pada DFA yang ada pada program yang diberikan, kami juga menuliskan tuple, transisi, dan juga diagramnya pada PPT ini. Nah, untuk program yang diberikan memiliki 3 state, yaitu S0, S1, dan S2. Untuk inputannya ada 3, yaitu A, B, dan C. Lalu untuk startnya di S0 dan final state-nya di S2. Nah, untuk kelompok kami, di sini kami mengubahnya menjadi 5 state, yaitu PQRST. Dan untuk inputannya kami ubah menjadi hanya 2, yaitu A dan B. Untuk startnya di state P dan final state-nya di T. Lalu untuk transisinya bisa kita langsung lihat aja di diagramnya. Untuk diagram DFA dari program yang diberikan, kita bisa dilihat di sini. Untuk startnya di S0, ketika S0 diberikan inputan A, maka akan berpindah ke S1. Jika S0 diberikan inputan B, maka akan berpindah ke dirinya sendiri, yaitu S0. Jika diberikan inputan C, maka akan berpindah ke S2. Lalu untuk S1, ketika diberikan inputan A, maka akan pindah ke S2. Diberikan inputan B dan C, akan berpindah ke S0. Dan untuk S2, jika diberikan inputan A atau B, akan berpindah ke state S0. Dan jika diberikan inputan C, akan berpindah ke S1. Nah, di sini juga final state-nya di S2. Nah, untuk DFA yang kelompok kami buat di sini ada 5 state, yaitu PQRST. Nah, untuk yang pertama, startnya di P. Jika diberikan inputan A, maka akan berpindah ke state Q. Jika diberikan inputan B, maka akan berpindah ke state S. Untuk state Q, jika diberikan inputan A, akan berpindah ke R. Jika diberikan inputan B, akan berpindah ke T. Lalu untuk R, jika diberikan inputan A, maka akan berpindah ke state Q. Jika diberikan B, maka akan berpindah ke state S. Untuk state S, jika diberikan inputan A, akan berpindah ke dirinya sendiri. Jika diberikan B, maka akan berpindah ke state T. Untuk T, jika diberikan A ke state Q dan juga jika diberikan B, maka akan berpindah ke state-nya sendiri, yaitu ke T. Dan final state-nya ada di T. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Randy Raflian Maulana. Di sini saya akan menjelaskan program DFA berbasis C yang sudah dikerjakan oleh kelompok kami. Yang pertama di sini ada in DFA sama dengan 0, itu artinya setnya berawal dari angka 0. Berarti P ini sama dengan 0, Q1, R2, S3, T sama dengan 4. Masuk ke pemrograman void P di sini artinya pada state P ketika kita diinputkan
A, maka akan terhubung ke DFA 1 yaitu state key. Kalau diinputkan B, bakal terhubung ke state S. DFA-nya sama dengan 3. Dan key juga sama seperti itu. Kalau diinputkan A, masuk ke state 2 yaitu R. Kalau diinputkan B, masuk ke state 4 yaitu T. R juga sama seperti itu, S juga sama, dan T ini juga sama. Masuk ke unaccepted char string di sini. In I length sama dengan string length tutup kurung string. Di sini artinya panjang dari string diubah menjadi satu-satu pakai for ini. Pakai for ini. Lalu di sini if DFA sama dengan 0 berarti P seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini maksudnya ketika kita menginputkan seluruh stringnya harus berhenti di T. Kalau enggak dia bakal tidak diterima atau balik lagi ke 0, itu tidak diterima. Artinya sama juga, ini juga artinya tidak diterima. Kalau di sini berarti dia diterima sampai T ini, karena berhentinya di T di final state-nya. Lalu di sini kan str10 ini adalah stringnya. Ketika diinputkan dia mendapatkan stringnya, lalu masuk ke sini lagi yang seperti saya sudah jelaskan tadi. Lalu diinputkan. Nah, ketika diterima accepted stringnya masuk ke bagian atas ini, bagian atas ke yang terakhir T, masuk ke state T, berarti dia diterima. Kalau tidak berarti dia ditolak. Kalau ini cara keluar ini buat looping ya. Mungkin segitu saja dari saya. Perkenalkan, nama saya Apudin, NPM 2113201048. Di sini saya akan menjelaskan hasil running dan cara kerja dari program yang telah dijelaskan oleh Saudara Randy Raprian Maulana. Di sini terdapat 5 stage, yaitu ada P, Q, R, S, T, dan ada 2 buah inputan yaitu A dan B. Di sini untuk mulainya itu atau start yaitu di P, dan untuk finishnya itu di T. Mari kita coba running programnya. Setelah di running maka akan tampil seperti ini. Atau di sini saya memasukkan AA, B, 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 B. Maka itu hasilnya itu diterima oleh mesin. Mari kita lihat di sini dari gambar DFA ini. Kita lihat mulainya itu dari P dikasih inputan A, maka ke Q dikasih inputan A lagi, maka pindah ke R, dikasih inputan B, maka pindah ke S, dikasih inputan B lagi, maka pindah ke T, dikasih inputan lagi, pindah ke T itu sendiri atau looping, maka inputan A, A, B, 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 B itu diterima oleh mesin. Di sini contohnya saya ingin mencoba kembali, maka ya, di sini suruh memasukkan inputan lagi. Di sini saya contohnya memasukkan inputan BAA, BBB, AA. Maka enter, maka ditolak. Mari kita lihat dari gambar ini apakah benar ditolak. Di sini untuk mulainya itu dari P dikasih inputan B ke S, dikasih inputan A ke S, looping ke S, dikasih inputan A lagi, looping lagi ke S, dikasih inputan B, maka pindah ke T, dikasih inputan B lagi, maka looping ke T lagi, dikasih inputan B lagi, maka looping di T, dikasih inputan A, maka pindah ke Q, dikasih inputan A lagi, maka pindah ke R. Maka inputan BAA itu ditolak mesin karena itu berhentinya itu di R, sedangkan finishnya itu di T. Karena itu tidak nyampe finish. Setelah itu, apakah ingin mencoba kembali? Jika ya, maka akan kembali ke inputan lagi, memasukkan inputan. Jika tidak atau N, yaitu maka program ini akan selesai.
Maka di sini saya akan menginputkan N, maka selesai. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.